الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़िश्ता जुमे मैंने Pada Jumat yang lalu, saya telah menyebutkan tentang penghancuran 3 berhala yang besar. Rincian lebih lanjut tentang hal ini dijelaskan sebagai berikut. Salah satu syariah adalah syariah Hazrat Sa'ad bin Zaid Ashhali yang diutus pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah ke arah mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 24 Ramadan telah mengutus Hazrat Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan berhala Manat. Berhala ini didirikan di tempat bernama Mushallal dekat Kadid di pantai Laut Merah. Karena alasan inilah maka syariah ini juga disebut syariah Mushallal. Hazrat Sa'ad bin Zaid Ashhali berangkat bersama 20 penunggang kuda. Ketika beliau tiba di sana juga ada seorang mujawir, yaitu penjaga. Penjaga tersebut bertanya kepada Hazrat Sa'ad, "Apa yang kalian inginkan?" Beliau menjawab, "Menghancurkan berhala Manat." Ia berkata, "Ini mustahil bisa dilakukan oleh kalian." Hazrat Sa'ad lalu bergerak menuju berhala tersebut. Perawi menyebutkan, dan di sini tidak diketahui apakah hal berikut ini benar-benar terjadi atau terkadang untuk memberikan warna pada kisah, maka mereka menyebutkannya. Jadi pada saat itu seorang wanita berkulit hitam dengan rambut kusut dan tanpa busana keluar dari ruangan, dan penjaga tersebut berkata kepada berhalanya, "Wahai Manat, kirimkanlah murkamu." Hazrat Sa'ad bin Ashhali pun lalu membunuhnya, yakni membunuh penjaga tersebut. Jika riwayat ini benar, yakni riwayat tentang pembunuhan ini, maka kemungkinannya adalah penjaga tersebut sebelumnya berusaha melawan dan terbunuh dalam perlawanan. Sahabat membunuh seseorang hanya karena orang itu memberikan kutukan, ini bukanlah ajaran Islam sama sekali, dan ini pun tidak tampak benar, dan ini pun bertentangan dengan petunjuk umum Rasulullah SAW. Bagaimanapun juga, kemudian Hazrat Sa'ad dan para sahabat menuju ke arah berhala dan menghancurkannya. Kemudian bersama para sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ibnu Hisham menulis bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Abu Sufyan bin Harb ke arah Manat, dan juga dikatakan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh Hazrat Ali. Namun, menurut pendapat Waqidi dan Ibnu Sa'ad, Hazrat Sa'ad bin Zaid yang telah menghancurkannya. Kemudian jika ada riwayat lainnya juga yang berasal dari Waqidi, maka mungkin dia telah menambahkan beberapa hal yang berlebihan. Kemudian syariah Hazrat Khalid bin Walid ke arah Nakhlah. Ini terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 629 Masehi. Pada tanggal 25 Ramadan Mubarak, Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan yang terdiri dari 30 orang di bawah pimpinan Hazrat Khalid bin Walid ke arah Nakhlah agar berhala terkenal suku Quraisy yang bernama Uzza dapat dirobohkan. Nakhlah ini adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur Mekah dengan jarak perjalanan 1 hari dan berada di antara Mekah dan Taif. Di tempat Nakhlah ini terdapat sebuah rumah
yang penjaga dan pemeliharanya adalah Banu Syaban. Mereka adalah sekutu Banu Hashim. Uzza adalah berhala terbesar suku Quraisy di sana. Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa rumah berhala itu terdiri dari 3 pohon akasia atau kikar, yaitu di sekelilingnya terdapat pohon-pohon akasia dan di tengahnya terdapat rumah berhala. Ibnu Ishaq berkata, ketika penjaga berhala Uzza mengetahui kedatangan Hazrat Khalid, ia menggantungkan pedang pada berhala tersebut dan naik ke atas gunung, lalu mulai membaca syair yang terjemahannya adalah, "Wahai Uzza, seranglah Khalid dengan serangan yang sangat dahsyat, sehingga tidak ada yang tersisa. Pakailah topeng perang dan gulunglah lengan bajumu. Wahai Uzza, jika kamu tidak membunuh orang ini, Khalid, maka jadikanlah dia layak mendapatkan dosa yang akan segera terjadi, atau balaslah dendam darinya." Kemudian Hazrat Khalid setelah tiba di Nakhlah, beliau segera menebang pohon-pohon akasia dan merobohkan rumah berhala yang di dalamnya terdapat berhala Uzza. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan melaporkan rinciannya kepada Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau melihat sesuatu yang khusus di sana?" Hazrat Khalid menjawab, "Tidak ada." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, Anda belum menghancurkan Uzza. Kembalilah dan hancurkanlah sampai tuntas." Mendengar perintah ini, Hazrat Khalid segera kembali untuk melaksanakan perintah tersebut. Ketika para penjaga melihat Hazrat Khalid untuk kedua kalinya, mereka naik ke atas gunung. Mereka berkata, "Wahai Uzza, binasakanlah mereka." Dari rumah berhala itu lalu keluarlah orang yang berambut kusut berwarna hitam. Di sini juga mungkin yang disebutkan olehnya adalah para wanita. Dan pada saat itu, Hazrat Khalid sedang membaca syair ini, yakni, "Wahai Uzza." Syair itu dalam bahasa Arab adalah, "Ya Uzza, kufranaka la subhanaka, inni ra'aitullaha qad ahanaka." Wahai Uzza, aku telah mengingkarimu. Aku tidak menyatakan kesucianmu. Aku telah melihat bahwa Allah telah menghinakanmu. Setelah itu beliau kembali dan melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naam, tilkal Uzza, wa qad ya'isat an tu'bada bibila dikum abadan." Ya, itulah Uzza yang telah putus asa bahwa dia tidak akan lagi disembah di negeri-negeri kalian selamanya. Kemudian disebutkan Sariyah Hazrat Amr bin As ke arah Suwa. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi, bersamaan dengan misi penghancuran berhala Uzza, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Hazrat Amr bin As untuk menghancurkan berhala Suwa. Bersama beliau ada beberapa sahabat juga. Akan tetapi, jumlah mereka tidak disebutkan berapa banyaknya. Suwa adalah berhala Bani Huzail di Ruhat, di pantai sebelah barat Madinah. Dan tempat ini berjarak 3 mil dari Makkah. Bentuk berhala ini seperti seorang wanita. Orang-orang tidak hanya menghormatinya, tetapi juga melakukan tawaf atau mengelilinginya. Penjaganya adalah Banu Lihyan, yang merupakan cabang dari Banu Huzail itu sendiri. Dalam Al-Quran Suci, beberapa berhala disebutkan dengan nama dan berhala ini juga disebutkan di dalamnya. Dalam surah Nuh tertera, "Wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddau wala suwa'u wala yagutha wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, dan jangan pula Yaguth dan Ya'uq dan Nasr." Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas, berhala-berhala yang ada pada kaum Hazrat Nuh alaihissalatu wassalam kemudian berpindah kepada orang-orang Arab, dan Wad yang merupakan berhala dan itu adalah milik suku Kalb yang bermukim di Daumatul Jandal.
Dan Suwa itu adalah milik suku Huzail dan berhala Yagus milik suku Murad. Kemudian ia menjadi milik Banu Huzaif yang tinggal di dekat kota Saba, dan ada berhala Ya'uk yang adalah milik suku Hamdan, dan ada berhala Nasr yang milik Himyar yang merupakan keturunan Zilkala. Pada hakikatnya semua ini adalah nama-nama beberapa orang saleh yang berasal dari kaum Hazrat Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal dunia, maka setan memasukkan ke dalam hati kaum mereka bahwa di tempat-tempat di mana mereka biasa duduk beribadah didirikanlah berhala dan diberi nama sesuai dengan nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal demikian dan pada akhirnya berhala-berhala itu disembah. Padahal sebelumnya, orang-orang itu tidak disembah oleh manusia. Akan tetapi ketika mereka sudah tiada dan pengetahuan yang asli tidak lagi tersisa, maka orang-orang pun mulai menyembah berhala-berhala itu atau mulai menyembah dengan membuat berhala semisal mereka dan menamakannya. Ketika Hazrat Amr bin As sampai di tempat berhala Suwa di daerah Ruhat, di sana ia bertemu dengan penjaga berhala itu. Beliau berkata kepadanya bahwa ia datang atas perintah Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala itu. Ia menjawab bahwa beliau sama sekali tidak akan mampu menghancurkannya. Hazrat Amr bertanya alasannya, maka ia menjawab bahwa beliau, yakni Hazrat Amr, pasti akan dicegah. Hazrat Amr berkata, "Celakalah kamu, apakah ini bisa mendengar atau melihat?" Kemudian Hazrat Amr maju dan menghancurkannya, serta berkata kepada para sahabatnya agar mereka juga menghancurkan bangunan yang dibangun bersamanya. Para sahabat pun menghancurkannya juga. Kemudian beliau bertanya kepada penjaga itu, "Sekarang katakanlah." Ketika ia melihat keadaan sesembahannya seperti itu, ia langsung berkata, "Aku taat kepada Allah Ta'ala dan menerima Islam." Dalam hal ini juga terdapat kesimpulan bahwa kisah pembunuhan penjaga berhala sebelumnya atau seseorang yang disebutkan sebelumnya itu bagaimanapun juga menjadi patut dipertanyakan kebenarannya. Kemudian Syariah Hazrat Khalid bin Walid ke arah Banu Jazimah. Ini juga terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Setelah Fatah Mekah, ketika Hazrat Khalid bin Walid kembali setelah meruntuhkan berhala Uzza, maka Nabi SAW mengutusnya ke arah Banu Jazimah. Suku ini adalah cabang dari Banu Kinanah yang bermukim di arah Yalamlam dari Mekah. Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Khalid untuk mengajak suku tersebut kepada Islam, dan beliau SAW juga bersabda bahwa jangan berperang dengan mereka. Ini adalah arahan mendasar dari Nabi SAW yang senantiasa ada dan harus selalu diingat, yakni janganlah melakukan pertempuran. Hazrat Khalid bin Walid berangkat bersama 350 orang dari kalangan Muhajirin, Ansar dan Banu Sulaim. Ketika Hazrat Khalid sampai di sana, beliau melihat bahwa orang-orang sedang mengangkat senjata seolah-olah mereka akan menyerang. Hazrat Khalid berkata kepada orang-orang tersebut, "Letakkanlah senjata kalian." Orang-orang semua itu telah menerima Islam. Setelah mendengar perkataan Hazrat Khalid ini, seseorang dari antara mereka yang bernama Hazdam berdiri dan sambil menyapa kaumnya berkata, "Wahai Banu Jazimah, janganlah meletakkan senjata. Ini adalah Khalid. Dan karena setelah meletakkan senjata, kalian akan menghadapi penangkapan dan kematian. Oleh karena itu, aku tidak akan meletakkan senjata." Atas hal ini, orang-orang lainnya menasihati Hazdam, "Mengapa kamu berkeras untuk menumpahkan darah kami? Letakkanlah senjata." Orang-orang terus menasihatinya hingga mereka mengambil senjata darinya. Setelah membuang senjata, orang-orang tersebut ditahan. Ini juga ada dalam sebuah riwayat. Dan setiap Muslim kemudian diberi 1 atau 2 tawanan, dan mereka tetap dalam tahanan sepanjang malam. Mungkin mereka ditahan karena mereka sebelumnya telah mengangkat senjata dan niat mereka tidak diketahui. Bagaimanapun juga, menurut satu riwayat lainnya, ketika Hazrat Khalid sampai di sana dan menyeru mereka kepada Islam, orang-orang tersebut berkata, "Aslamna, kami telah menerima Islam." Alih-alih mengatakan aslamna, mereka mulai mengatakan sobana. Sobana berarti
kami telah meninggalkan agama, kami telah meninggalkan agama kami. Atas hal ini, Hazrat Khalid mengalami kesalahpahaman bahwa mereka ini bukanlah Muslim. Maka beliau memberikan putusan untuk membunuh mereka. Inilah penjelasan yang dikemukakan. Ibnu Sa'ad menerangkan, ketika Hazrat Khalid sampai kepada mereka, ia bertanya kepada orang-orang tersebut, "Apa agama yang kalian anut?" Mereka menjawab, "Kami adalah Muslim, kami sholat dan sebagainya." Hazrat Khalid bertanya, "Mengapa kalian mengangkat senjata?" Mereka menjawab, "Antara kami dan suatu kaum Arab terdapat permusuhan yang telah berlangsung lama. Kami khawatir bahwa kalian adalah musuh tersebut. Oleh karena itu kami mengambil senjata." Tampaknya dari keadaan ini, Hazrat Khalid menjadi berhati-hati dan dalam hati beliau timbul beberapa keraguan dan kecurigaan mengenai mereka. Meskipun ada penjelasan untuk hal ini, bagaimanapun juga dari riwayat-riwayat diketahui bahwa para tawanan ini juga melaksanakan sholat dan tampak sebagai Muslim. Akan tetapi sangat mungkin bahwa di antara para tawanan tersebut ada beberapa tawanan yang seperti halnya Hazdam sendiri dan para pengikutnya yang sengaja ikut setuju dengan yang lainnya namun menunjukkan pemberontakan, dan Hazrat Khalid sendiri tidak merasa puas dengan mereka, dan sebagian orang yang mengatakan sobana membuat Hazrat Khalid menjadi waspada. Oleh karena itu, pada akhir suatu malam ia memberikan pernyataan bahwa tampaknya lebih tepat untuk menghukum mati para tawanan itu. Akhirnya beberapa Muslim pun membunuh tawanan-tawanan mereka, akan tetapi kelompok Muhajirin dan Ansor yang merupakan Muslim awalin tidak setuju dengan pernyataan Hazrat Khalid ini dan tidak membunuh tawanan-tawanan mereka. Pemimpin Ansor, Hazrat Abu Usaid Sa'idi, pergi menemui Hazrat Khalid bin Walid dan memberitahukan kepadanya mereka ini adalah Muslim dan membunuh mereka tidaklah benar. Hazrat Abdullah bin Umar dan Hazrat Salim Maula Abu Huzaifah pun tidak setuju dengan pernyataan Hazrat Khalid dan melarang rekan-rekan mereka yang lain untuk membunuh tawanannya masing-masing. Di antara para tawanan yang dibebaskan tersebut, salah satu tawanan sampai ke Madinah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, "Apakah tidak ada yang menentang atau mencegah pernyataan Khalid?" Ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkulit putih bertubuh sedang dan seorang laki-laki bertubuh tinggi, dan keduanya telah berbicara dengan Khalid, dan salah satu dari mereka berbicara dengan nada yang agak keras. Hazrat Umar yang saat itu hadir dalam majlis tersebut, beliau menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, yang satu adalah putra saya, Abdullah, yaitu Hazrat Abdullah bin Umar yang bertubuh tinggi, dan yang kedua adalah Salim Maula Abu Huzaifah." Ketika Rasulullah SAW mengetahui seluruh peristiwa ini, beliau merasa sangat sedih. Beliau bersabda, "Aku tidak memerintahkan Khalid untuk membunuh mereka. Aku hanya menyuruhnya untuk menyeru mereka kepada Islam." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan sebanyak 2 kali menghadap ke hadirat Allah dengan berdoa, "Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid." Ya Allah, aku menyatakan berlepas diri di hadapanmu atas apa yang telah dilakukan Khalid. Demikianlah beliau menyatakan ketidaksenangan kepada Khalid bin Walid. Mengapa bertindak tergesa-gesa seperti itu? Seharusnya melakukan penyelidikan dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ali ke Banu Jazimah untuk membayar diat atau denda darah kepada korban-korban yang terbunuh dan menyelidiki seluruh permasalahan tersebut. Hazrat Ali pergi ke sana dan membayar diat kepada seluruh ahli waris korban, yaitu korban yang terbunuh, dan mengembalikan semua harta benda mereka yang telah diambil oleh kaum muslimin. Bahkan sampai bejana kayu tempat anjing minum air pun dikembalikan. Setelah memberikan diat dan lain-lain kepada semua orang, masih tersisa sebagian harta pada Hazrat Ali. Maka beliau bertanya kepada orang-orang Banu Juzaimah, "Apakah masih ada seseorang yang kerugiannya belum dipulihkan?" Semua menjawab tidak ada. Kemudian Hazrat Ali memberikan harta yang tersisa itu juga kepada mereka dan berkata, "Saya memberikan harta ini atas nama Rasulullah SAW sebagai tindakan kehati-hatian, agar kerugian yang mungkin terjadi juga dapat dipulihkan, yakni yang tidak diketahui baik oleh Rasul Allah dan tidak pula oleh kalian." Hazrat Ali kembali dan melaporkan seluruh kejadian kepada Rasulullah SAW, serta memberitahukan bahwa barang-barang mereka yang terkecil sekalipun telah dikembalikan kepada mereka, dan harta yang tersisa juga telah diberikan kepada mereka.
Maka Rasulullah SAW pun sangat gembira dan bersabda kepada Hazrat Ali, "Asabta wa ahsanta," engkau telah berbuat benar dan berbuat baik. Sebelum peristiwa ini, Rasulullah SAW juga telah melihat sebuah mimpi yang disebutkan dalam Sirat Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat sebuah mimpi bahwa aku mengambil suatu suapan dari makanan yang terdiri dari campuran kurma, keju, dan minyak samin. Ketika mencicipinya, rasanya lezat. Namun ketika menelannya, sebagian dari makanan itu tersangkut di tenggorokanku. Kemudian Hazrat Ali memasukkan tangannya dan mengeluarkannya. Hazrat Abu Bakar memberikan ta'wil mimpi ini dengan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, ini adalah salah satu syariah atau misi yang akan Anda kirimkan. Sebagian dari keadaannya akan Anda sukai, namun sebagiannya akan dapat dikritik. Kemudian Anda akan mengutus Ali dan dia akan memberikan kemudahan dalam hal itu, yaitu dia akan memperbaiki permasalahan tersebut.' Maka mimpi ini pun terpenuhi dengan peristiwa syariah ini. Penafsir Bukhari, yakni Hazrat Sayyid Zainal Abidin Waliullah Shah Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga merupakan tokoh terkenal jemaat, beliau telah menulis syarah atau tafsir Bukhari. Dalam meneliti seluruh peristiwa dan riwayat-riwayat ini, beliau menulis, Tabakat Ibnu Sa'ad dan Sirat Ibnu Hisham keduanya menyebutkan tentang syariah ini, yakni setelah Fatah Mekah, Rasulullah SAW mengirim beberapa pasukan ke berbagai penjuru agar dapat diketahui kecenderungan berbagai suku terhadap Islam. Jadi, tujuannya untuk mengetahui kecenderungan mereka terhadap Islam, bukan untuk memaksa mereka menjadi Muslim. Oleh karena itu, pengiriman Hazrat Khalid bin Walid kepada Banu Jazimah juga untuk tujuan yang sama. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, terdapat penjelasan yang tegas mengenai hal ini dengan kata-kata, Ba'asahu ila Bani Jazimah da'iyan ilal Islam walam yab'asahu muqatilan, yakni Rasulullah SAW mengirim Hazrat Khalid bin Walid bersama 350 muhajirin dan ansar pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah kepada suku Banu Jazimah dari Banu Kinanah yang bermukim di sekitar Yalamlam di dekat Mekah. Dan beliau SAW mengirim mereka ke sana bukan untuk berperang, melainkan untuk tujuan dakwat kepada Islam. Suku ini telah condong kepada Islam. Misi ini juga disebut dengan nama Yaumul Qamisah. Qamisah artinya air yang keluar dari mata air, yaitu suatu tempat di padang pasir dekat Mekah Mukarramah, tempat tinggal Banu Jazimah. Hazrat Abdullah bin Umar yang merupakan perawi riwayat ini turut hadir dalam misi tersebut. Penuturannya bersifat ringkas. Ibnu Ishaq telah menerangkan rincian peristiwa tersebut. Dari sini diketahui bahwa sebagian orang dari Banu Jazimah menolak untuk menerima Islam, sedangkan kebanyakan telah menjadi Muslim. Para penentang Islam bersiap mengangkat senjata dan mulai berperang. Karena itulah Hazrat Khalid bin Walid menghadapi mereka dan setelah kalah mereka ditawan. Di antara mereka, sebagian melihat diri mereka terkepung lalu mulai menyatakan keislaman mereka dengan kata-kata Sobana, Sobana. Makna Sobana adalah kami telah menjadi sabi, yaitu telah mengubah agama kami. Rasulullah SAW di Mekah Mukarramah, sebelumnya beliau dipanggil dengan kata sabi sebagai suatu ejekan, dan orang-orang dibuat benci dengan kata tersebut karena beliau telah mengubah agamanya. Bagaimanapun juga, mereka yang berperang tidak menyatakan menerima Islam dengan jelas dan lapang dada, melainkan mereka menggunakan kata Sobana. Dengan ungkapan ini, mereka ingin menyelamatkan diri dari mati dalam peperangan, namun tidak berhasil menyelamatkan diri. Hazrat Abdullah bin Umar menyatakan bahwa mereka tidak membunuh tawanan mereka karena pernyataan Hazrat Khalid bin Walid. Dan ketika peristiwa ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengangkat tangan dan menyatakan ketidaksenangan dan kemarahan kepada Hazrat Khalid bin Walid. Dalam penuturan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad disebutkan, di antara pasukan Islam juga terdapat pejuang dari suku Banu Sulaim dan Mudlij, yang merupakan cabang dari Banu Kinanah, seperti halnya Banu Jazimah.
Dan sebelumnya mereka telah menimbulkan kerugian kepada Banu Jazimah dalam suatu peperangan. Ketika Banu Jazimah melihat Banu Sulaim dan Mudlij bersama pasukan Islam, mereka mempersenjatai diri untuk menghadapi mereka. Hazrat Khalid berkata kepada mereka bahwa orang-orang telah menjadi Muslim. Untuk apa peperangan ini? Letakkanlah senjata kalian. Ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Seorang pemimpin bernama Hazdam memberikan nasihat kepada mereka agar tidak meletakkan senjata, karena kalau tidak mereka akan dibunuh dan ditawan. Sebagian orang dari kaum itu mencegahnya dan berkata, "Mengapa kamu menyebabkan pertumpahan darah? Orang-orang telah menjadi Muslim." Dari riwayat Ibnu Hisam diperoleh keterangan bahwa di antara suku-suku Banu Kinanah ini juga terdapat persoalan balas dendam atas beberapa pertumpahan darah yang menyebabkan sebagian berperang dan terbunuh serta ditawan. Tampaknya para pejuang dari Banu Sulaim atas pernyataan Hazrat Khalid bin Walid lalu membunuh sebagian tawanan mereka akibat suatu balas dendam lama dan menganggap pengakuan Islam mereka sebagai kemunafikan. Akan tetapi kaum Muhajirin dan Ansar tidak menerima pernyataan Hazrat Khalid ini dan membebaskan tawanan mereka berdasarkan pengakuan Islam dengan kata-kata yang disebutkan di atas. Mereka membebaskan mereka alih-alih membunuh mereka. Nasihat dari Rasulullah SAW adalah sangat jelas. Dari riwayat Hazrat Abdullah bin Umar yang disebutkan juga tampak bahwa mengenai pembunuhan tawanan, Hazrat Khalid bin Walid tidak memiliki perintah melainkan sebuah fatwa atau pernyataan yang tidak disetujui oleh mayoritas para sahabat yang mulia. Jika itu adalah perintah, maka semua akan menaatinya dan tidak ada yang akan menentangnya. Akan tetapi dalam memberikan fatwa, Hazrat Khalid melakukan kesalahan karena beberapa alasan. Dan Rasulullah SAW pun sangat sedih atas kesalahan Khalid, sebagaimana disebutkan di sini. Dan beliau SAW mengutus Hazrat Ali untuk memperbaikinya, yang kemudian pergi dan membayar diat darah dari setiap anak hingga bahkan anjing-anjing mereka yang terbunuh pun dibayar diatnya. Hal ini tercatat dalam Sirat Ibnu Hisham, dan selain diat wajib, mereka juga diberikan uang tambahan. Imam Bakir juga menyebutkan tentang perbaikan kerugian melalui Hazrat Ali, yakni Hazrat Khalid mulai membunuh dan menawan mereka dalam pertempuran. Maksudnya bukan bahwa ia mulai membunuh mereka bahkan setelah mereka meletakkan senjata. Menurut riwayat-riwayat yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad terkait ini, salah satu riwayat yang dikutip melalui Ibnu Ishaq adalah dari Hazrat Ibnu Abi Hadrat Aslami yang hadir dalam pasukan tersebut. Dari keterangan Ibnu Sa'ad tampak bahwa sebagian dari mereka berperang, dan disebutkan juga bahwa ketika melihat Banu Jazimah dalam keadaan bersenjata, Hazrat Khalid menanyakan kepada mereka, "Ma badus silahu alaikum?" Apa sebabnya kalian mengangkat senjata? Mereka menjawab, "Di antara kami dan beberapa suku Arab terdapat permusuhan lama. Maka kami khawatir kalian adalah orang-orang itu. Oleh karena itu kami mengambil senjata." Hazrat Khalid memerintahkan untuk menawan mereka. Tangan mereka diikat dan mereka dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Imam Ibnu Hajar setelah mengutip rujukan ini menulis, mereka yang berperang menyerahkan diri setelah pertempuran. Riwayat Imam Bukhari bersifat ringkas, dan dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam riwayat di kitab Maghazi juga tidak terdapat keterkaitan yang jelas. Namun dari situ secara umum dapat diketahui bahwa dalam pertikaian yang terjadi selama misi dakwah Islam tersebut, pasti ada sebab atau campur tangan pertumpahan darah dari masa jahiliyah. Membunuh beberapa tawanan semata-mata karena perbedaan pendapat mengenai kata sobana adalah hal yang tidak masuk akal, terutama ketika para muhajirin dan ansar secara terang-terangan menentang fatwa yang disebutkan di atas. Khattabi mengatakan bahwa dari ungkapan Nabi SAW, "Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid," jelas bahwa beliau SAW mencela tergesa-gesanya Hazrat Khalid dalam mengambil keputusan dan kurangnya penyelidikan mengenai maksud ucapan sobana. Kewajiban Hazrat Khalid adalah ia harus mengetahui dengan sempurna apa maksud orang-orang yang mengucapkan kata sobana. Menurut riwayat Imam Bakir, Rasulullah SAW memanggil Hazrat Ali dan bersabda kepadanya, "Pergilah kepada orang-orang itu dan injaklah urusan jahiliyah di bawah kakimu." Maka Hazrat Ali pergi dan memberikan diat untuk setiap orang. Dari riwayat ini tampak bahwa ada dendam dan kebencian serta balas dendam lama
yang berperan di balik peristiwa pertikaian tersebut, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menginjak-injak urusan jahiliyah masa lalu, beliau telah mengetahui bahwa ada dendam lama di dalam hati mereka, dan itulah yang menjadi sebab pembunuhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim suatu misi, beliau memberikan petunjuk bahwa jangan terburu-buru dalam bertempur, harus bersikap perlahan dan lemah lembut, serta sebelum berhadapan harus ada ajakan menuju Islam. Jelaskanlah ajaran-ajaran Islam supaya terpenuhi hujah untuk mereka, dan di mana ada terdengar azan, di sana jangan menyerang. Dalam peristiwa yang disebutkan di atas, untuk suku Banu Jazimah sendiri telah sampai ajakan untuk menerima Islam. Atas dasar itulah misi yang disebutkan di atas dikirim dengan penjelasan tegas bahwa tujuannya adalah tabligh Islam dan bukan peperangan. Sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa ketika Hazrat Khalid bin Walid sampai kepada Banu Jazimah, beliau bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Muslim. Kami solat dan telah membenarkan wujud Muhammad SAW. Kami telah membangun masjid di halaman-halaman kami dan mengumandangkan azan di dalamnya." Hazrat Khalid bertanya, "Lalu bagaimana dengan senjata-senjata ini?" Mereka berkata, "Di antara kami dan orang-orang Arab serta suatu kaum ada permusuhan. Kami khawatir kalau kalian adalah mereka." Setelah penjelasan yang disebutkan, perang dengan mereka tidaklah dibenarkan dalam keadaan apapun. Tampaknya selama Hazrat Khalid tinggal di sekitar Yalamlam, percikan api permusuhan lama kemudian menyala, dan darinya timbul keadaan perang dengan suatu pihak. Dan setelah itu, dari beberapa pejuang mereka yang ada, ketika mereka menyatakan keislaman dengan kata sobana, nyawa mereka justru tidak terselamatkan, dan Hazrat Khalid bin Walid sebagai amir pasukan yang merupakan panglima pasukan pun menjadi sasaran kecaman. Ibnu Hisham juga menyebutkan tentang perbedaan pendapat antara Hazrat Khalid dan Hazrat Abdurrahman bin Auf, serta ketidaksenangan di antara keduanya yang terjadi pada kesempatan ini. Hazrat Abdurrahman berkata kepadanya, "Amalta bi amril jahiliyati fil Islam." Anda telah melakukan perbuatan jahiliyah dalam Islam. Maka Hazrat Khalid menjawab, "Innama tarta bi abika." Kamu telah membalas dendam ayahmu dengan mengatakan hal ini kepadaku. Hazrat Abdurrahman menjawab, "Ini tidak benar, karena aku telah membalas dendam dengan membunuh pembunuh ayahku. Tetapi Anda telah membalas dendam paman Anda, yakni Faqih bin Mughirah." Atas hal ini, karena pertengkaran, keduanya saling marah satu sama lain, hingga Rasulullah SAW mengetahui ketidaksenangan ini. Maka beliau pun bersabda kepada Hazrat Khalid, "Janganlah berpikir tentang ini kepada para sahabatku itu. Demi Allah, seandainya emas sebesar gunung Uhud pun kamu peroleh, mereka itu adalah sahabat-sahabat awal. Seandainya emas sebesar gunung Uhud pun kamu peroleh dan kamu infakkan di jalan Allah, maka kamu tetap tidak dapat mencapai derajat seperti seseorang dari para sahabatku, yakni derajat yang mereka peroleh dari zikir ilahi di pagi dan petang." Dalam Sirat Ibnu Hisham terdapat juga riwayat Ibnu Ishaq ini, dan di dalamnya disebutkan bahwa Faqih bin Mughirah Makhzumi, Auf bin Abdi Auf Zuhri, dan Affan bin Abi Lahas pergi ke Yaman untuk tujuan perdagangan, dan dalam perjalanan pulang mereka membawa harta dari seorang laki-laki Jazimi yang telah meninggal di Yaman agar diberikan kepada para ahli warisnya. Seorang laki-laki dari Banu Jazimah, yaitu Khalid bin Hisham, bertemu dengan mereka di jalan. Dan ketika ia mengetahui tentang kematian orang Jazimi tersebut, maka ia berkata bahwa dialah yang berhak atas harta itu. Mereka menolak untuk memberikannya. Atas hal ini terjadilah pertarungan di antara mereka, dan dalam pertarungan tersebut Auf bin Abd Auf dan Faqih, keduanya terbunuh, sedangkan Affan dan anaknya Utsman selamat. Lalu mereka mengambil harta Faqih bin Mughirah dan Auf bin Abdi Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf mendapat kesempatan untuk membunuh Khalid bin Hisham dan membalas dendam ayahnya, yakni Auf. Kaum Quraisy juga sangat marah atas peristiwa ini, dan mereka ingin menyerang suku Banu Jazimah untuk membalas dendam atas orang-orang mereka yang terbunuh dan kerugian harta benda. Maka Banu Jazimah berkata, "Pembunuhan orang-orang kalian adalah peristiwa individual. Kami tidak terlibat dalam niat tersebut dan kami tidak mengetahuinya. Kami akan memberikan ganti rugi untuk orang-orang yang terbunuh dan kerugian harta benda." Quraisy menerima permintaan maaf dan usulan mereka. Ini diriwayatkan dalam Sirat Ibnu Hisham. Bagaimanapun, inilah peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang beberapa hal tentang mengapa terjadi permusuhan.
Dan inilah latar belakang peristiwa yang menyebabkan Hazrat Khalid bin Walid menjadi sasaran keberatan. Dan para sahabat karena alasan inilah tidak merasa tenang terhadap pernyataan Hazrat Khalid. Bagaimanapun, tidak ada alasan yang dapat dibuat untuk Hazrat Khalid, karena beliau hanya diutus untuk tujuan menyeru Islam, yang di dalamnya tidak dibenarkan adanya paksaan apapun. Dan mayoritas para sahabat yang mulia telah memberikan nasihat yang baik, namun tidak diterima, dan Banu Sulaim mendapat kesempatan untuk menawan mereka dalam semalam. Dalam satu riwayat Ibnu Ishaq disebutkan alasan Hazrat Khalid bin Walid bahwa setelah melihat penolakan orang-orang untuk menerima Islam, beliau berperang dengan mereka atas saran Hazrat Abdullah bin Huzafah Sahmi. Mengenai hal ini, kata-kata Ibnu Ishaq adalah, sebagian orang menyatakan yang memaafkan Hazrat Khalid dari pembunuhan ini karena Abdullah bin Huzafah Sahmi telah berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan engkau untuk membunuh orang-orang ini jika mereka menolak Islam. Alasan ini tidak benar karena yang menjadi amir adalah Hazrat Khalid, bukan Abdullah bin Huzafah Sahmi. Entah kesalahan ini dilakukan dengan sengaja atau berdasarkan suatu penafsiran, bagaimanapun juga amir pasukan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Terutama ketika setelah penyelidikan, Nabi SAW menunjukkan ketidaksenangan yang keras terhadap Khalid dan menyatakan ketidaksetujuan beliau terhadapnya, maka bagaimanapun juga sekarang kita harus menerima keputusan beliau SAW. Dan peristiwa ini bukanlah hal yang biasa, sehingga setelah keputusan kenabian dicari alasan untuknya bahwa Khalid telah berbuat benar atau salah. Rasulullah SAW telah bersabda, engkau telah berbuat salah, dan beliau menyatakan ketidaksetujuan, cukup sekian saja. Bagaimanapun, jika kita mencari-cari alasan, maka hal itu akan merusak ajaran prinsip Islam yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Rasulullah SAW telah memberikan izin berperang kepada mereka yang memerangi dan memerintahkan untuk bersikap lemah lembut dalam mengajak Islam. Rasulullah SAW setelah Fatah Makkah mengirimkan berbagai misi untuk tujuan tabligh Islam kepada suku-suku Arab, dan kepada para amir mereka diberikan petunjuk yang tegas agar dalam hal ini menghindari peperangan. Kitab-kitab magazi dan tarikh menyatakan dengan jelas bahwa delegasi-delegasi ini memang dikirim untuk tujuan tabligh Islam. Penjelasan dari Sirat Ibnu Hisham dan Ibnu Sa'ad mengenai hal ini telah disampaikan. Allamah Tabari juga telah menjelaskan dengan kata-kata ini. Rasulullah SAW mengirimkan Sariyah di sekitar Mekah agar mereka mengalihkan orang-orang dari penyembahan berhala dan menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kepada misi-misi ini sama sekali tidak diberikan perintah untuk berperang. Bagaimanapun juga, para Malwi yang ekstremis di zaman sekarang ini menggunakan hal-hal ini sebagai dalil untuk mencari pembenaran membunuh dan berperang. Akan tetapi, ajaran Rasulullah SAW yang sangat jelas adalah bahwa kepada siapapun yang tidak terlebih dahulu berperang, maka jangan memeranginya. Dan ini adalah kejahatan. Riwayat Imam Bukhari yang disebutkan di atas juga membenarkan bahwa Hazrat Khalid bin Walid dikirim kepada Banu Jazimah untuk tujuan dakwah Islam, yakni fad'ahum ilal Islam, yakni maka dalam melaksanakan perintah dia menyeru mereka kepada Islam. Di sini mereka tidak dapat mengatakan dengan baik, kami telah masuk Islam. Dalam kebingungan, mereka mulai berkata, kami telah mengubah agama kami, yakni Sobana. Ungkapan ini tidak berkaitan dengan seluruh suku karena kebanyakan dari mereka sudah menjadi Muslim sebelumnya. Melainkan ini hanya berkaitan dengan keluarga tertentu yang khawatir bahwa mereka akan dibalas dendam. Oleh karena itu, mereka mulai berperang dengan bersenjata. Setelah melihat kekalahan mereka dalam pertempuran, mereka menyatakan keislaman dengan kata Sobana. Dalam riwayat Imam Bukhari terdapat riwayat yang sangat singkat dan beliau hanya menerima riwayat yang sesuai dengan standar kesahihannya. Hazdam telah menasihati orang-orangnya untuk tidak meletakkan senjata melainkan melawan. Dari hal ini juga dapat diketahui bahwa dia khawatir karena pertumpahan darah sebelumnya. Dalam riwayat pertama Ibnu Ishaq ada ucapannya, yakni, wahai Banu Jazimah, ingatlah ini adalah Khalid. Setelah meletakkan senjata akan ada penangkapan dan penahanan, dan setelah itu ada pembunuhan. Sebagian orang dari kaumnya menangkap Hazdan dan berkata, kamu menginginkan pertumpahan darah. Orang-orang telah menjadi Muslim dan mereka telah meletakkan senjata mereka. Perang telah berakhir dan ada kedamaian. Orang-orang terus menasihatinya dan mengambil senjata darinya, dan atas perintah Hazrat Khalid,
Orang-orang lainnya juga telah meletakkan senjata mereka. Dalam sirat Ibnu Hisham disebutkan demikian. Dari pernyataan ini jelas bahwa kekhawatiran Hazdam tidaklah tanpa alasan. Tampaknya para sahabat yang mulia tinggal di sana untuk beberapa waktu dengan tujuan mengajarkan agama Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari suku tersebut. Sebagaimana dapat dipahami dari kata-kata riwayat, hatta iza kana yauman amaru khalidan. Dan selama masa tinggal tersebut muncul situasi yang tidak menyenangkan yang menyebabkan perang dengan sebagian orang dari suku tersebut. Dan setelah mengalami kekalahan, mereka ditawan. Dan ketika para tawanan diserahkan kepada para mujahidin, tidak mustahil bahwa sebagian individu mendapat kesempatan untuk membalas dendam lama dan mereka membunuhnya. Ibnu Hisham juga menyebutkan dalam kaitan ini melalui sanad Ibrahim bin Ja'far Mahmudi tentang mimpi Rasulullah SAW dan takwil Hazrat Abu Bakar yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa beliau SAW mengambil beberapa suap dari campuran kurma dan minyak samin, namun pada akhirnya satu suapan tersangkut di tenggorokan dan Hazrat Ali memasukkan tangannya. Hazrat Abu Bakar memberikan takwil bahwa hal ini berkaitan dengan misi kelompok tabligh yang akan dikirim dan menyarankan agar Hazrat Ali dikirim untuk memperbaiki kesalahan Khalid. Dari mimpi ini juga tampak bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan satu bagian dari suku Jazimah dan dengan tawanan-tawanan tertentu. Bukan berarti semua tawanan dibunuh hanya karena mengucapkan sobana. Sebenarnya orang-orang ini tidak masuk Islam dan ketakutan serta kecemasan akan balas dendam masa lalu begitu meliputi pikiran mereka sehingga mereka mulai berperang demi melindungi diri mereka sendiri. Mereka khawatir akan dibalas dendam oleh beberapa orang dari Salim bin Mansur dan Mudlij yang bergabung dalam pasukan Hazrat Khalid. Jadi orang-orang dari suku Salimlah yang membunuh tawanan mereka di malam hari untuk membalas dendam. Tidak ada seorang pun dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang membunuh tawanan mereka. Bahkan mereka membebaskan mereka dan mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW serta mengikuti uswah hasanah beliau. Penjelasan ini juga ditulis oleh Hazrat Waliullah Shah Sahib dalam Bukhari dan lebih lanjut beliau menulis, beliau juga menulis catatan yang sangat ilmiah dan hal ini pun menjadi sangat jelas. Hazrat Waliullah Shah Sahib bersabda menulis, hal ini menjadi sangat jelas bahwa Hazrat Khalid bin Walid tidak memiliki niat buruk apapun. Beliau melakukan kesalahan ijtihadi dan dalam tergesa-gesa beliau mengambil suatu keputusan atau pernyataan. Dan setelah itu situasi yang terjadi adalah sebagai amir pasukan ini menjadi tanggung jawab beliau. Karena itulah Nabi SAW juga marah kepada Hazrat Khalid dan menyatakan ketidaksetujuan beliau di hadapan Allah Ta'ala. Dan ketika Nabi SAW menyelidiki seluruh permasalahan tersebut, maka terbukti bahwa pembunuhan ini terjadi karena kesalahpahaman. Maka Nabi SAW memutuskan untuk memberikan diat, tidak melakukan qisas atau balas dendam. Setelah permohonan dan permintaan maaf Hazrat Khalid bin Walid, Nabi SAW tidak hanya memaafkan Hazrat Khalid, jadi mengatakan bahwa beliau SAW telah memberikan hukuman kepadanya, telah berdoa buruk untuk Hazrat Khalid sehingga kemarahan besar itu tetap ada. Tidak. Shah Sahib menulis bahwa beliau SAW memaafkan Hazrat Khalid. Bahkan hanya beberapa hari setelah itu untuk Ghazwah Hunain yang sedang dipersiapkan, Hazrat Khalid diangkat sebagai pengawas dan juga panglima pasukan pelopor dan pasukan berkuda. Jika kemarahan begitu besar, maka beliau SAW tidak akan mengangkatnya sebagai pengawas pasukan. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengangkat beliau sebagai pengawas. Selain itu disebutkan secara singkat dua syariah lainnya, yaitu syariah Yalamlam. Rasulullah SAW mengirim syariah yang terdiri dari 200 orang ini di bawah kepemimpinan Hazrat Hisham menuju Yalamlam yang terletak di tenggara Mekah. Syariah Aranah ini adalah sebuah lembah yang berhadapan dengan Arafat. Diriwayatkan bahwa Nabi Karim SAW mengirim Hazrat Khalid bin Sa'id bin As bersama 300 orang ke arah tersebut. Bagaimanapun juga, syariah ini disebutkan oleh Muhammad bin Umar Waqidi dan selain dia tidak ada penulis sejarah Nabi terkenal lainnya yang menyebutkannya. Oleh karena itu, diragukan apakah ini benar terjadi atau tidak, dan tidak ada rincian lebih lanjut yang ditemukan tentangnya. Namun seorang penulis sejarah Nabi telah menulis, menurut pengetahuan kami tidak ada sejarawan yang menyebutkan rincian kegiatan misi yang dipimpin oleh Hazrat Khalid bin Sa'id bin As menuju ke Arana. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
bahwa dia dikirim ke arah suku Huzail yang tinggal di Urana. Bagaimanapun juga, dari ini dapat diketahui dengan baik tentang sifat Rasulullah SAW bahwa dimanapun beliau tidak melakukan kekerasan, dan tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam juga adalah keliru, bahwa dalam peperangan beliau SAW memerintahkan pembunuhan. Beliau SAW justru menunjukkan ketidaksenangan yang besar dimanapun terjadi sesuatu meskipun karena kekeliruan. Maka pembahasan tentang Ghazwa dan syariah lainnya dari Rasulullah SAW insya Allah akan dilanjutkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.